Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari. dan saya Stella Yulia Cancer. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang artikel yang telah kami buat, yaitu analisis pengaruh ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa di Indonesia. Pada kesempatan pertama akan dijelaskan oleh Stella Yulia Cancer. Kepada Stella Yulia Cancer, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa di Indonesia. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa Indonesia, baik itu secara simultan maupun parsial pada periode Januari 2015 sampai dengan Oktober 2020. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, di mana variabel dependen dalam penelitian ini adalah cadangan devisa Indonesia, sedangkan variabel independennya adalah ekspor, impor, kurs rupiah terhadap dolar, dan utang luar negeri. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti melakukan pengujian analisis regresi linier berganda yang telah dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendahuluan. Bagi Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang, sangat memerlukan perkembangan di skala bidang dan sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan nasional, di mana sumber pembiayaan yang berupa penerimaan devisa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Cadangan devisa dapat diketahui dari Balance of Payment atau BOP atau neraca pembayaran internasional negara tersebut. Jika semakin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk, maka suatu negara akan semakin besar kemampuan negara dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Semakin kuat mata uang negara tersebut. BOP atau neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu, pada umumnya dalam periode 1 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi cadangan devisa. Yang pertama yaitu ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri. Hubungan ekspor terhadap cadangan devisa adalah dalam melakukan kegiatan ekspor, maka suatu negara akan memperoleh berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing, atau biasa disebut dengan istilah devisa, yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sehingga apabila tingkat ekspor mengalami penurunan, maka diikuti dengan menurunnya cadangan devisa yang dimiliki. Dan kita lihat hubungan impor terhadap cadangan devisa adalah impor ditentukan oleh kesanggupan atau kemampuan dalam menghasilkan barang-barang yang bersaing dengan barang luar negeri. Kita lihat hubungan nilai tukar terhadap cadangan devisa adalah ketika cadangan devisa mengalami perbaikan, maka akan muncul nilai tukar terhadap mata uang asing yang mengalami penurunan, sehingga nilai tukar uang domestik menguat karena mampu memberikan stimulus untuk membuat nilai tukar mengalami apresiasi. Utang luar negeri dapat digunakan sebagai faktor yang mampu dimanfaatkan untuk menambah cadangan devisa negara. Penggunaan utang luar negeri diharapkan mampu meningkatkan investasi negara sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara semakin cepat. Devisa yang masuk ke suatu negara bisa saja dalam bentuk pembayaran ekspor, investasi, bantuan bilateral, dan pinjaman. Maka, hubungan utang luar negeri dengan cadangan devisa adalah sebagian besar pinjaman luar negeri digunakan untuk menutupi defisit transaksi berjalan dan membayar angsuran pokoknya. Jadi, secara tidak langsung, utang luar negeri digunakan untuk memupuk cadangan devisa, pembayaran cicilan, dan bunga pinjaman luar negeri bersumber dari cadangan devisa. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri secara simultan dan parsial terhadap cadangan devisa Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memberikan informasi terhadap cadangan devisa Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Yang pertama, ekspor. Sebagaimana yang kita ketahui, ekspor adalah kegiatan menjual produk dari suatu negara ke negara lain melewati batas terluar wilayah kebapedaan suatu negara. Dengan tujuan mendapatkan devisa yang sangat dibutuhkan negara, menciptakan lapangan kerja bagi pasar tenaga kerja domestik, mendapatkan pemasukan pihak keluar dan pajak lainnya, serta keseimbangan antara arus barang dan arus uang beredar di dalam negeri. Selanjutnya, impor.
Impor merupakan, selanjutnya impor. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Menurut Amir, 2008, kegiatan impor adalah upaya seorang pengusaha untuk memenuhi kebutuhannya atas suatu barang yang kurang tersedia di dalam negeri, sehingga terpaksa membelinya di negara lain serta membayarnya dengan valuta asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurs. Kurs atau nilai tukar adalah harga di mana mata uang asing yang dinyatakan ke dalam mata uang negara asal, sedangkan valuta asing merupakan mata uang yang dimiliki oleh suatu negara atau penduduknya, tapi mata uang itu bukan dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Selanjutnya, utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan sebagian dari keseluruhan utang negara yang didapat dari para kreditor di luar negara yang bersangkutan. Bentuk utang ini dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Teori hubungan antar variabel. Yang pertama, cadangan devisa dengan ekspor. Dalam kegiatan ekspor, maka akan mampu meningkatkan arus perdagangan, baik berupa barang atau uang serta modal antar negara, di mana akan menciptakan hubungan ekonomi antar negara yang saling berkaitan. Salah satu faktor penting terjadinya peningkatan devisa adalah cadangan devisa adalah karena terjadinya peningkatan ekspor. Selanjutnya, cadangan devisa dengan impor. Impor merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional. Besarnya impor dipengaruhi oleh banyaknya permintaan barang untuk memenuhi masyarakat. Jimmy Benny 2013. Menurut Manurung, impor merupakan faktor yang bisa mengurangi jumlah cadangan devisa. Selanjutnya, cadangan devisa dengan kurs. Nilai tukar mata uang yang sangat berguna bagi negara karena digunakan sebagai satuan alat pembayaran pada saat melakukan transaksi internasional. Menurut Manurung, ketika cadangan devisa mengalami perbaikan, maka akan muncul nilai tukar terhadap mata uang asing yang mengalami penurunan, sehingga nilai tukar uang domestik menguat karena mampu memberikan stimulus untuk membuat nilai tukar mengalami apresiasi. Selanjutnya, hubungan cadangan devisa dengan utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Menurut SKB atau menurut surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara atau Ketua Bappenas, nomor 183 KMK 03/1995 dan nomor KEP 031 ke 5/1995, pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa yang dirupiahkan atau dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan syarat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari artikel kami yang telah dijelaskan oleh Stella Yulia Kansar. Di sini ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini berdasarkan variabel-variabel yang telah kita jelaskan sebelumnya, di mana ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri itu menjadi variabel independen, sedangkan cadangan devisa sebagai variabel dependen atau variabel yang terpengaruh. Selanjutnya, kita akan masuk pada metode penelitian, di mana yang pertama itu ada populasi dan sampel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, di mana populasi yang digunakan adalah cadangan devisa, ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri dari Bank Indonesia, serta BPS. Tapi kebanyakan dari data yang kami peroleh ini berdasarkan data yang kami dapat dari Bank Indonesia. Data yang kami gunakan berdasarkan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2020. Pendekatan kajian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil pembahasannya, pertama untuk regresi linear berganda dan uji asumsi klasik ini, pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang pertama itu ada uji normalitas. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Di sini dapat kita lihat dari plotting yang disediakan pada artikel ini, terlihat di mana titik-titik atau data sesungguhnya ini mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat dikatakan data ini terdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Karena model yang baik adalah model yang datanya itu terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi normal jika uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikan
yang besar dari 0,5. Di sini 0,05. Di sini signifikansinya itu adalah 0,406, di mana berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, data ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya, kita lanjut ke uji multikolinearitas. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi itu kecil dari 1 dan FIV-nya itu besar dari 10. Di sini dapat kita lihat nilai toleransinya itu semuanya kecil dari 1 dan FIV-nya juga besar dari nilai toleransinya itu besar dari 1, besar dari 0,1, dan nilai FIV-nya itu kecil dari 10. Yang artinya data kita ini lulus dari uji multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Di sini dapat kita lihat di mana tidak ada pola bergelombang, melebar, maupun menyempit. Sehingga data ini dinyatakan lulus uji heteroskedastisitas. Untuk lebih meyakinkannya lagi, kita melakukan uji Glatzer, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui regresi ini terjadi kesamaan varian dari residual satu dengan pengamatan-pengamatan lain. Uji ini dinyatakan tidak, dan di uji ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila signifikannya itu besar dari 0,05. Berdasarkan hasilnya, signifikannya itu besar dari 0,05 semuanya. Sehingga seluruh data ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melihat dari hasil regresi yang terdapat pada tabel berikut, maka bentuk persamaan umum persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut, di mana Y sama dengan 83146,367 dikurang 5,631 dikali X1 ditambah 0,003 dikali X2 dikurang 0,002 dikali X3 ditambah dengan 0,263 dikali X4, di mana X1 adalah kurs, X2 adalah ekspor, X3 adalah impor, X4 adalah utang luar negeri. Di mana di sini terlihat X1 atau kurs itu memiliki dampak yang negatif, pengaruh yang negatif terhadap variabel dependennya, yaitu cadangan devisa. Begitu pula dengan impor, di mana impor di sini juga memiliki koefisien yang negatif. Sehingga kesimpulannya, dalam persamaan tersebut terlihat bahwa cadangan devisa itu dipengaruhi secara terpengaruh positif terhadap ekspor dan utang luar negeri. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh Stella sebelumnya. Dan cadangan devisa terpengaruh negatif terhadap impor dan kurs, sesuai dengan yang telah Stella jelaskan pada kerangka teori tes tadi. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji T atau parsial. Menurut Imam Ghazali, jika nilai signifikannya itu kecil dari 0,05, maka artinya variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Di mana ini adalah hipotesis dari penelitian kita pada kali ini, di mana hasil uji hipotesis ini menggambarkan seperti yang ada di tabel berikut yang akan kami jelaskan berikutnya. Melihat pada nilai T hitung sebesar minus 4,969 dengan nilai signifikansinya itu 0,0, yang artinya nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar itu berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi cadangan devisa. Berikutnya untuk ekspor itu juga probabilitasnya itu 0,0, di mana ini artinya dia berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi cadangan devisa. Berikutnya dari sisi impor, ini juga berpengaruh signifikan karena kecil dari 0,05. Di sini nilai signifikannya adalah 0,0006.
yang artinya nilai impor ini berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Berikutnya ada utang luar negeri, nilai signifikansinya juga 0,000 yang artinya utang luar negeri juga berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Berikutnya kita lihat dari uji simultan. Menurut Imam Ghazali, jika nilai signya itu kecil dari 0,05, maka artinya variabel dependen simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut. Dan dari hasil uji ANOVA, nilai F hitung sebesar 68,765 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang kecil dari 0,05, maka kesimpulannya H0 ditolak. Sehingga terdapat hubungan secara signifikan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Jadi variabel kurs, ekspor, impor, dan utang luar negeri itu berpengaruh signifikan terhadap nilai dari cadangan devisa. Kita lihat dari koefisien secara simultan, variabel ekspor, impor, utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa sebagai variabel dependennya. Berapa persenkah pengaruhnya? Ini bisa kita lihat dari R square-nya, yaitu 0,809, di mana karena X-nya itu lebih dari 1, kami menggunakan adjusted R square, yang nilai signifikansinya, yang nilai pengaruhnya itu adalah 0,797 atau sebesar 79,7%. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, terdapat hubungan secara parsial antara variabel independennya, yaitu kurs, ekspor, impor, dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa. Sementara yang kedua, itu terdapat pula hubungan pengaruh secara simultan dari variabel independennya, yaitu kurs, ekspor, impor, dan utang luar negeri secara bersama-sama mempengaruhi cadangan devisanya. Yang ketiga, kita melihat penelitian ini menggunakan data time series dengan tahun pengamatan yang relatif singkat, sehingga pada penelitian ini terjadi uji masalah autokorelasi. Pada kesempatan kali ini, kami telah melakukan perbaikan terhadap autokorelasinya, mulai dari melakukan Durbin-Watson-D, metode Tel-Nargat-D, dan model Cochrane-Shortcut step 1 dan step 2, namun autokorelasinya masih belum bisa diperbaiki. Saran, karena melihat dari beberapa kekurangan dari penelitian ini, kami sarankan untuk penelitian selanjutnya dapat meningkatkan jumlah data atau tahun atau periode penelitiannya. Dan disarankan juga untuk menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi cadangan devisa seperti tingkat suku bunga, modal asing, inflasi, dan lain-lain. Sekian penjelasan artikel dari saya kembalikan kepada Stella Yulia Cancer. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai artikel yang kami bahas, analisis pengaruh ekspor, impor, kurs, dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa di Indonesia. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.